Berdasarkan survei terbaru di Litbang Kompas, ketegasan dan merakyat adalah dua karakter kepemimpinan yang diidamkan pemilih. Sejauh mana ketiga sosok ini memiliki karakter tersebut? Silakan saya berikan kesempatan pada Bung Kodari atau Mbak Huria. Kalau kita lihat dua karakter yang diidamkan pemilih, di mana dua-duanya ini ada di tiga nama ini? Atau sesungguhnya ya ini memang karena kinerja, karena top of mind dan militansi para relawan masing-masing capres ini? Atau kandidat pertama saya, kalau ini muncul di survei Kompas, maka ini sebetulnya menunjukkan tren aspirasi masyarakat kita belum berubah. Karena kalau saya dulu survei ya, menjelang 2014, menjelang 2019, dua alasan tertinggi itu ya dua karakter ini. Jadi nggak ada sesuatu ya, ketegasan merakyat. Iya. Dan yang menariknya adalah 90%, 95% yang mau pemimpin merakyat itu ke Pak Prabowo. Pilihannya ke Pak Prabowo, di kepala mereka itu Pak Prabowo. Kalau mereka yang mau presiden merakyat itu ke Pak Jokowi gitu. Oh, kalau ketegasan Pak Prabowo, kalau merakyat Pak Jokowi. Iya. Istilah saya begini, ini dua jenis selera yang berbeda. Yang satu mau rendang, yang satu mau budak gitu. Dan itu sebetulnya secara anekdotal tercermin juga dari hasil pemilu. Jadi kalau yang rendang kayak Sumatera Barat gitu ya itu kan Prabowo kuat sekali. Sementara yang budak, yang manis kayak Jawa Tengah, Jogja itu Pak Jokowi kuat sekali gitu. Oke. Kalau kita melihat, kalau ditanya sekarang seperti apa, mana yang merepresentasikan itu, saya nggak bisa jawab sepenuhnya karena saya nggak pegang data breakdown surveinya, itu belum banyak gitu. Tapi saya yakin di kategori tegas itu masih ada Pak Prabowo, dan itu yang menjelaskan kenapa Prabowo itu masih tinggi. Karena selera masyarakat belum berubah. Ya. Bukan karena beliau tidak pencitraan seperti kata Habibur Rahman. Tapi karena selera masyarakat belum berubah. Nah, apakah merakyat kemudian ada di Ganjar? Barangkali iya. Tetapi ya untuk pastinya harus peneliti Kompas sebetulnya yang menjawab ini. Oke. Kalau misalnya kita lihat, karena kan survei ini dibikin sebelum Wadas. Bagaimana kasus Wadas ini bisa ikut berkontribusi pada penahanan laju kenaikan atau justru bisa mempercepat popularitas seorang Ganjar Pranowo kalau ia dapat menyelesaikan kasus Wadas? Terserah. Ini agak kalau saya agak kualitatif ya, jadi ini debatable gitu. Kalau saya melihat skala kasus Wadas ini belum terlalu besar, sehingga mungkin yang tahu ini belum sangat banyak. Dan yang kedua, kasus Wadas ini kalau saya lihat lebih merupakan kasus yang diatribusi kepada pemerintah pusat ya. Karena kan ini kaitannya dengan program strategis nasional dan di situ adalah PU, bukan kepada gubernur Jawa Tengah. Oke, kalau yang di depan itu adalah polisi ya, bukan Ganjar yang di depan lalu ngusir-ngusir warga, bukan. Ya, kalau Bung Akokun tadi menurut Anda kasus Wadas ini bisa ini nggak mengganggu nama Ganjar Pranowo? Saya lihat enggak, karena trennya kan menurun. Polisi ditarik ya, tidak terjadi eskalasi yang misalnya pasukannya ditambah, lalu kemudian terjadi konflik misalnya berdarah atau menimbulkan korban jiwa, itu tidak terjadi. Oke, saya mau tanya nih ke Bung Akokun tadi, menurut Anda soal Wadas ini bisa mengganggu langkah majunya seorang Ganjar Pranowo? Ya, justru kasus Wadas ini kan menunjukkan kepemimpinannya Pak Ganjar. Ketika kasus ini terjadi, bahkan di tengah pada saat tangannya masih dibebat perban, baru saja 2 hari sebelumnya dioperasi karena kecelakaan sepeda, beliau turun menjumpai warga yang pro, esoknya dia menjumpai warga yang kontra, dan dialognya kelihatan banget kan, komunikasinya lancar. Kemudian jadi ini Anda ingin mengatakan ini bagian dari ujian yang justru bisa bikin seorang Ganjar naik kelas ya? Dia menandakan bahwa komunikasi dia dengan masyarakatnya cukup intens dan lancar, dan dia menangkap emosi publik dengan cara seorang pemimpin yang baik.